Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan alam semesta dengan segala keindahan dan kekayaannya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Sahabat ngaji sore yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema penting, yaitu kewajiban muslim dalam mengelola sumber daya alam. Sebagai umat Islam, kita tidak hanya bertanggung jawab atas ibadah ritual seperti sholat, puasa, atau zakat, tetapi juga memiliki kewajiban moral untuk menjaga dan mengelola sumber daya alam yang telah Allah titipkan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تُقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Ayat ini menegaskan bahwa manusia dilarang merusak alam. Kerusakan alam bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga pelanggaran terhadap amanah Allah. Selain itu, Allah juga berfirman, وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya sebagai karunia darinya. Ayat ini menunjukkan bahwa sumber daya alam adalah amanah dari Allah yang harus dimanfaatkan dengan bijak, bukan dieksploitasi secara berlebihan. Dari sisi hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh berbuat mudarat atau merugikan, dan tidak boleh pula balas dendam dengan mudarat. Ibnu Majah. Hadis ini mengajarkan prinsip bahwa segala tindakan kita termasuk dalam mengelola sumber daya alam harus mempertimbangkan dampaknya agar tidak merugikan orang lain maupun lingkungan. Contoh pengelolaan sumber daya alam yang baik. Seperti sebagai muslim, kita harus menjadi teladan dalam mengelola sumber daya alam secara baik dan bertanggung jawab. Sahabat ngaji sore yang dirahmati oleh Allah, berikut beberapa contohnya. Pertanian organik. Petani yang menggunakan metode pertanian organik tanpa pestisida kimia yang berbahaya adalah contoh pengelolaan yang baik. Metode ini menjaga kesuburan tanah, melindungi ekosistem dan menghasilkan produk yang sehat. Reboisasi hutan. Menanam kembali pepohonan di lahan yang gundul adalah bentuk tanggung jawab terhadap alam. Reboisasi membantu menjaga keseimbangan ekosistem, mencegah erosi, dan menyediakan oksigen bagi makhluk hidup. Kemudian energi terbarukan. Memanfaatkan energi matahari, angin, atau air sebagai sumber energi adalah langkah cerdas untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang dapat habis dan merusak lingkungan. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan sampah. Membiasakan diri memilah sampah organik dan non-organik, serta mendaur ulang barang bekas adalah cara bijak untuk mengurangi limbah yang mencemari lingkungan. Di sisi lain, banyak praktik pengelolaan sumber daya alam yang justru merusak lingkungan dan melanggar prinsip keislaman. Berikut beberapa contohnya. Illegal logging atau penebangan liar. Penebangan pohon secara ilegal dan tanpa kontrol menyebabkan deforestasi, hilangnya habitat satwa, dan meningkatkan risiko banjir serta tanah longsor. Pencemaran sungai dan laut. Pembuangan limbah industri atau rumah tangga ke sungai dan laut
tanpa pengolahan yang benar, mencemari air, membunuh biota laut, dan merusak ekosistem. Eksploitasi tambang berlebihan, penambangan emas, batu bara, atau minyak bumi yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan, menyebabkan kerusakan besar seperti tanah tandus, air tercemar, dan bencana alam. Dan yang terakhir yaitu penggunaan plastik sekali pakai. Budaya konsumsi plastik sekali pakai yang tidak dikendalikan menghasilkan sampah plastik yang sulit terurai dan mencemari lingkungan selama ratusan tahun. Sahabat ngaji sore yang dirahmati oleh Allah. Sebagai khalifah di muka bumi, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kelestarian alam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan teladan bagaimana beliau hidup sederhana, tidak berlebihan, dan selalu peduli terhadap lingkungan. Dalam konteks modern, kita harus menerapkan prinsip istita'ah atau kemampuan dan tawazun, keseimbangan dalam mengelola sumber daya alam. Mari kita mulai dari hal-hal kecil, seperti menghemat air saat wudhu, tidak membuang sampah sembarangan, mendukung produk ramah lingkungan, dan menanam pohon di sekitar kita. Ingatlah, setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini akan berdampak besar bagi generasi mendatang. Jangan sampai kita menjadi generasi yang hanya mewariskan kerusakan, tetapi jadilah generasi yang mewariskan kebaikan. Akhir kata, marilah kita senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam dalam mengelola sumber daya alam. Jadikan alam sebagai mitra, bukan musuh. Jagalah amanah Allah dengan sebaik-baiknya. Karena suatu hari nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan untuk menjadi hamba-Nya yang bertanggung jawab dan menjaga kelestarian bumi. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.